Bisa jadi selama ini kamu berpikir bahwa yang membuatmu lelah adalah pekerjaan yang tak ada habisnya, orang-orang yang terlalu banyak menuntut, atau rutinitas yang terasa menekan dari pagi hingga malam. Tapi, mungkin letaknya bukan di luar sana. Mungkin kelelahan itu datang karena terlalu sering kamu mengabaikan satu hal penting, dirimu sendiri. Kita hidup dalam budaya yang memuji pengorbanan, yang mengagungkan mereka yang memberi tanpa batas. Kita diajarkan bahwa mendahulukan diri sendiri adalah bentuk egoisme, bahwa mencintai diri sendiri berarti tidak peduli pada orang lain. Dan tanpa sadar, kita mulai menempatkan kebahagiaan kita sebagai sesuatu yang bisa ditunda. Nanti saja, setelah semua orang bahagia lebih dulu. Tapi, bagaimana kalau ternyata itu bukan bentuk kebaikan, melainkan bentuk pelarian? Pelarian dari kenyataan bahwa kita takut terlihat mementingkan diri sendiri. Bahwa kita takut disebut berubah hanya karena mulai menetapkan batasan. Padahal dalam sunyi kita tahu, semakin sering kita menunda diri sendiri, semakin sulit kita mengenali siapa sebenarnya yang tinggal di balik cermin itu. Dalam filsafat stoikisme, mencintai diri sendiri bukan berarti menjauh dari dunia, tapi justru memperkuat fondasi kita di dalamnya. Agar saat badai datang, kita punya tempat untuk berpijak, yakni batin yang tidak mudah terguncang. Hati yang tahu bahwa menyayangi diri bukan bentuk kelemahan, melainkan keberanian eksistensial. Jadi, dalam video ini, kita akan berjalan pelan-pelan, belajar kembali mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah, melepaskan diri dari tuntutan validasi, menetapkan batasan, dan melihat bahwa ketidaknyamanan pun bisa jadi teman dalam proses tumbuh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari cerita ini. Dan, jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang tidak hanya menyentuh sisi terangmu, tapi juga memahami gelap yang sering kau simpan sendirian. Sekarang mari kita mulai. Poin pertama, prioritaskan diri Anda tanpa perlu merasa bersalah. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Semua orang menoleh padamu, meminta tolong, menaruh harapan, atau sekadar menunggu keputusan. Lalu kamu menunduk, merasa bersalah hanya karena ingin istirahat sebentar, menarik napas, dan berkata, "Aku tidak bisa sekarang." Kenapa ya? Rasa bersalah itu muncul begitu cepat? Padahal kamu hanya ingin memilih dirimu sendiri. Rasanya seperti menolak dunia, padahal yang kamu lakukan cuma jujur pada kebutuhanmu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang memuliakan pengorbanan. Di meja makan, di ruang keluarga, bahkan di lingkungan kerja, kita belajar bahwa orang baik adalah orang yang selalu siap membantu, yang tidak menolak, yang ada untuk siapapun kapanpun. Maka ketika kamu mencoba berkata tidak, tubuhmu menegang, pikiranmu gelisah. Seolah kamu sedang melakukan dosa sosial. Tapi kalau kita diam sejenak, bertanya lebih dalam, bukankah aneh jika kebajikan itu justru membuat kita kehilangan arah dalam hidup sendiri? Dalam pandangan Stoik, hidup yang dijalani dengan kebajikan itu bukan berarti hidup yang dikendalikan orang lain. Kebajikan tidak mengharuskan kita untuk selalu mengalah. Justru sebaliknya, ia mengajak kita untuk mengenali apa yang benar bagi diri sendiri dan berdiri di situ meskipun tidak nyaman. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu memaksakan diri hanya karena tidak ingin mengecewakan orang lain? Dan setelah itu, bagaimana rasanya? Capek, kan? Mungkin juga sedikit marah pada diri sendiri, tapi tetap senyum di depan orang lain. Itu bukan cinta, itu keterpaksaan yang dibungkus dengan topeng manis. Dan pelan-pelan, itu bisa merusak. Mendahulukan diri sendiri bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Justru karena kamu peduli, kamu ingin hadir secara utuh, bukan setengah hati. Karena kamu tahu, saat kamu utuh dan waras, kamu bisa mencintai dengan cara yang sehat. Bukan karena rasa bersalah, bukan karena takut ditinggalkan. Kita tidak sedang bicara tentang menjadi egois,
Kita bicara tentang membangun pondasi. Sebab tidak ada rumah yang bisa berdiri kokoh jika pondasinya retak. Dan pondasi itu adalah dirimu sendiri. Beberapa orang akan tetap menilaimu buruk. Akan ada yang bilang kamu berubah, kamu lebih dingin, kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Biarkan saja, sebab kamu tahu, selama ini kamu terlalu lama menyakiti dirimu demi menjaga perasaan mereka. Sekarang waktunya berhenti. Kamu tidak wajib hadir dalam semua obrolan grup, kamu tidak harus menjawab semua telepon, kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu butuh waktu sendiri. Hak itu milikmu, dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena menggunakannya. Tapi tentu saja, ini tidak mudah. Perlu latihan, perlu kejujuran dan keberanian. Perlu duduk dengan rasa bersalah itu dan berkata padanya, "Aku mengerti kamu ada di sini, tapi aku tidak akan lagi membiarkanmu mengatur hidupku." Mulailah dari hal kecil. Mungkin dengan membatalkan janji yang membuatmu cemas, atau menolak undangan yang datang di hari liburmu, atau dengan sekadar memilih tidur lebih awal meski temanmu bilang kamu membosankan. Lalu rasakan, ada kelegaan yang muncul, ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh, dan suatu saat kamu akan sadar, mencintai diri sendiri itu bukan sekadar afirmasi manis yang ditempel di dinding kamar. Ia adalah keputusan berani untuk mengatakan, "Aku layak mendapatkan ruang, aku layak dihormati, termasuk oleh diriku sendiri." Jadi, lain kali saat rasa bersalah datang menghampiri karena kamu memilih dirimu, tanya kembali, siapa yang paling bertanggung jawab atas hidupmu? Jawabannya tetap, kamu. Dan kalau kamu sendiri tidak memilih dirimu, siapa lagi? Itulah sebabnya, langkah pertama dalam mencintai diri sendiri lebih dari orang lain adalah belajar memprioritaskan dirimu. Bukan dengan arogansi, tapi dengan kesadaran. Bukan untuk menghindari orang lain, tapi untuk benar-benar hadir dengan cara yang jujur dan sehat. Jangan takut. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu memilih dirimu hari ini. Justru bisa jadi, dunia akan jauh lebih baik karena kamu akhirnya berhenti menyakiti dirimu hanya demi diterima. Poin kedua, bebaskan diri dari kebutuhan akan validasi dari orang lain. Kamu mungkin pernah merasa bahwa pencapaianmu belum cukup berarti sampai seseorang menepuk bahumu dan berkata, "Keren ya kamu." Atau mungkin kamu baru merasa pantas bahagia ketika unggahanmu dipenuhi like dan komentar. Lalu, saat pujian itu tak datang, tiba-tiba semua yang kamu lakukan terasa hampa. Padahal, niat awalmu tulus. Pernah terpikir kenapa hal ini bisa terjadi? Sejak kecil, kita dibiasakan untuk menyamakan nilai diri dengan seberapa banyak kita dipuji. Mulai dari ranking sekolah, nilai raport, hingga siapa yang paling sering disebut saat acara keluarga. Kita didorong untuk berprestasi, bukan semata karena suka, tapi karena itu cara paling cepat untuk dapat pengakuan. Lama-kelamaan, kita lupa bagaimana rasanya melakukan sesuatu karena memang itu baik buat diri kita sendiri. Lalu, ketika dewasa, bentuk validasinya berubah. Bukan lagi angka, tapi pengakuan sosial. Kita mulai mengejar standar dari luar, penampilan, karier, gaya hidup. Dan anehnya, meski semua itu berhasil kita dapatkan, kita tetap saja merasa belum cukup. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan kepuasan batin, tapi reaksi orang lain. Kita menggantungkan harga diri pada respons yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Dan setiap kali validasi itu tidak hadir, kita goyah. Meragukan diri sendiri, merasa gagal, meskipun tidak ada yang salah. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mencintai diri berarti menjadikan dirimu sebagai rumah utama. Dan itu artinya kamu tidak bisa terus bergantung pada lampu dari luar untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Dalam pandangan stoikisme, nilai dirimu tidak datang dari berapa banyak yang memuji, tapi dari sejauh mana kamu hidup selaras dengan kebajikan dan integritasmu. Kamu tidak butuh panggung untuk jadi berarti. Kamu cukup menjadi pribadi yang tahu kapan harus jujur pada diri sendiri, kapan harus berdiri tegak meski tak ada yang melihat. Mungkin sekarang kamu berpikir,
Tapi manusia memang butuh diakui, kan? Ya, itu benar. Kita makhluk sosial. Validasi bisa jadi penguat yang sehat, asal tidak menjadi satu-satunya sumber energi. Masalahnya, saat kamu mulai merasa tidak layak hanya karena tak dipuji, saat kamu mulai menunda keputusan karena takut tidak disetujui, disitulah ketergantungan itu mulai menjerat. Dan ketergantungan itu pelan-pelan mencuri otonomi batinmu. Kamu tak lagi membuat pilihan karena itu benar untukmu, tapi karena takut dicap salah. Kamu tidak lagi mengejar sesuatu karena itu membahagiakanmu, tapi karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang duduk sendiri di kamar, membaca ulang tulisan yang kamu buat dengan sepenuh hati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang kasih tepuk tangan, tapi hatimu hangat. Kamu tahu kamu jujur, kamu tahu kamu tulus. Di momen itu, bukankah kamu merasa utuh? Itulah kekuatan ketika kamu mulai membebaskan dirimu dari kebutuhan akan validasi. Kamu jadi lebih ringan, lebih jujur, lebih damai. Kamu tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan apa-apa, karena kamu tahu. Bukan respons orang lain yang menentukan nilaimu, tapi seberapa dalam kamu memahami dan menghargai dirimu sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Kamu bisa mulai dengan satu kebiasaan kecil. Berhenti memeriksa reaksi setiap kali kamu melakukan sesuatu. Tulis tanpa perlu dilihat. Bekerja tanpa butuh sanjungan. Berbuat baik tanpa berharap dikagumi. Bukan karena kamu menolak validasi, tapi karena kamu sudah tidak lagi membutuhkannya untuk merasa cukup. Mungkin awalnya terasa kosong, seperti berjalan dalam hening. Tapi lama-kelamaan, kamu akan mulai mendengar suara yang paling penting. Suaramu sendiri. Dan dari sana, kamu belajar menyaring. Mana pujian yang tulus, mana penilaian yang tak perlu ditanggapi. Kamu jadi lebih bebas, lebih hidup. Bebas dari ketergantungan pada validasi bukan berarti kamu menutup diri dari dunia, tapi kamu sedang membangun pondasi yang kokoh di dalam. Sehingga saat pujian datang, kamu tersenyum. Saat kritik datang, kamu tenang. Dan saat semuanya sunyi, kamu tetap tahu arahmu. Karena pada akhirnya, kamu tidak diciptakan untuk sekadar jadi pantulan. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk memastikan semua orang menyukaimu. Cukup pastikan bahwa di dalam dirimu, ada satu orang yang kamu cintai tanpa syarat, dirimu sendiri. Dan kalau hari ini kamu sedang belajar melepaskan pelan-pelan ketergantungan itu, ketahuilah, kamu sedang menumbuhkan kekuatan paling penting dalam hidup. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk benar-benar menjadi kuat dari dalam. Itulah langkah berikutnya dalam mencintai diri sendiri, membebaskan hati dari belenggu pengakuan, agar kamu bisa benar-benar hidup, bukan sekadar tampil. Poin ketiga, tetapkan batasan untuk menjaga ketenangan dan kedamaian batin Anda. Kamu pasti pernah mengalami momen ketika seseorang meminta waktumu, tenagamu, atau perhatianmu. Dan meskipun kamu sebenarnya lelah, kamu tetap mengangguk. Entah karena tidak enak, karena takut salah paham, atau karena sudah terbiasa mengorbankan dirimu demi kenyamanan orang lain. Lalu, setelahnya, kamu merasa kosong, marah, tapi tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Lelah, tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Menariknya, kita sering lebih takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri. Kita takut dianggap berubah, takut dicap berjarak. Padahal yang sedang kita lakukan hanyalah menjaga batas. Menjaga ruang aman agar batin kita tetap tenang. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika kamu mulai tidak bergantung pada validasi dari luar, kamu akan menemukan kekuatan untuk mulai membuat keputusan yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Dan salah satu bentuk kejujuran itu adalah kemampuan menetapkan batas. Tapi batas sering disalahpahami. Banyak yang mengira menetapkan batas itu egois, dingin, bahkan dianggap menolak kebersamaan. Padahal, dalam sudut pandang stoikisme, justru dengan mengetahui batas itulah kita menjaga kualitas dari hubungan dan keputusan yang kita buat.
Karena kita tidak bisa memberi secara utuh jika ruang dalam diri kita sudah sesak oleh hal-hal yang tak pernah kita setujui secara sadar. Kamu bisa membayangkan hidupmu seperti sebuah rumah. Rumah yang nyaman, hangat, dan penuh ketenangan. Tapi apa jadinya kalau semua orang bisa masuk seenaknya? Menyentuh apapun, berteriak tanpa izin, tidur tanpa pamit. Lama-lama rumah itu bukan lagi tempat perlindungan, melainkan sumber stres. Itu juga yang terjadi dalam hidupmu saat batas tidak pernah kamu tetapkan. Kamu terbuka untuk semua orang, tapi tidak punya ruang untuk pulih. Kamu hadir untuk semua, tapi lupa menanyakan pada diri sendiri. Aku sendiri butuh apa? Banyak orang tidak sadar bahwa ketidakmampuan menetapkan batas seringkali berakar dari luka. Ada rasa takut ditolak, takut ditinggal, takut tidak diterima. Apalagi kalau sejak kecil kamu dibesarkan di lingkungan yang menanamkan bahwa menjadi anak baik adalah anak yang selalu menuruti. Maka ketika dewasa, kamu terbiasa menomorduakan diri sendiri hanya demi menjaga relasi tetap aman. Tapi kenyataannya, tidak semua relasi perlu diselamatkan. Ada kalanya batas justru jadi penanda bahwa kamu sedang belajar mengenal dirimu sendiri. Dan dari sana kamu bisa menciptakan hubungan yang lebih jujur dan sehat. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Tidak semua tidak butuh pembelaan. Terkadang, tidak bisa adalah kalimat lengkap, dan itu cukup. Coba perhatikan, ketika kamu mulai berani bilang tidak dengan lembut tapi tegas, apa yang kamu rasakan setelahnya? Mungkin ada rasa bersalah, tapi juga ada kelegaan. Ada ruang yang akhirnya bisa kamu isi dengan ketenangan, dengan waktu untuk diri sendiri, dengan energi yang selama ini selalu kamu berikan keluar, tapi jarang kamu arahkan ke dalam. Menetapkan batas bukan berarti kamu berhenti peduli. Justru dari batas itu, kamu sedang membangun versi dirimu yang tidak mudah lelah karena terlalu sering mengiyakan. Kamu sedang belajar untuk tidak menyelamatkan semua orang, terutama ketika yang harus kamu selamatkan lebih dulu adalah dirimu sendiri. Kamu mungkin bertanya, kalau aku mulai menetapkan batas, bagaimana reaksi mereka yang terbiasa dengan akses tanpa izin? Ya, bisa jadi mereka tersinggung. Bisa jadi ada jarak. Tapi jika hubungan itu tulus, mereka akan belajar menyesuaikan. Mereka akan menghargai ruangmu, sebagaimana kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Bayangkan selama seminggu ke depan, kamu menetapkan satu batas kecil saja. Misalnya, tidak membalas pesan kerja di luar jam tertentu, atau menolak ajakan nongkrong karena ingin beristirahat. Perlahan, kamu akan mulai merasakan ritme baru. Ritme yang lebih selaras dengan dirimu, bukan hanya dengan ekspektasi orang lain. Dan dari situlah kamu mulai pulih. Kamu mulai menciptakan kehidupan yang tidak hanya terlihat tenang di luar, tapi juga terasa damai di dalam. Menetapkan batas bukan tentang menghindar, tapi tentang memilih dengan sadar. Mana yang patut kamu izinkan masuk, dan mana yang perlu kamu jaga jaraknya. Karena seperti pagar di sebuah rumah, batasan bukan dibuat untuk memenjarakan, tapi untuk melindungi. Jadi jika selama ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin ini saatnya bertanya, sudahkah kamu menetapkan batas? Sudahkah kamu memberi dirimu izin untuk memilih mana yang pantas kamu layani dan mana yang seharusnya kamu lepaskan? Kamu punya hak untuk merasa tenang. Dan hak itu, salah satunya, lahir dari keberanianmu untuk membatasi hal-hal yang selama ini perlahan menggerogoti ruang damai di dalam dirimu. Poin keempat, terima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ada satu hal yang sering luput disadari saat kita berbicara tentang mencintai diri sendiri, yaitu kenyataan bahwa proses itu tidak selalu nyaman. Bahkan, seringkali justru menyakitkan. Karena untuk bisa tumbuh, kita harus rela merobohkan bagian-bagian dalam diri yang selama ini hanya terlihat kuat di permukaan, tapi rapuh di dalam. Seperti yang kita bahas sebelumnya, menetapkan batas adalah cara menjaga ruang tenang di dalam diri. Tapi setelah batas itu ditetapkan, ada hal lain yang tak bisa kita hindari,
ketidaknyamanan. Dan inilah bagian yang paling sulit, karena disinilah banyak orang menyerah. Mereka mundur bukan karena tidak bisa, tapi karena merasa tidak kuat menahan rasa tak nyaman yang datang bersamaan dengan perubahan. Tapi coba pikirkan, bukankah semua hal besar dalam hidupmu dimulai dari momen yang tidak nyaman? Saat pertama kali harus berbicara di depan umum. Saat memutuskan untuk keluar dari pekerjaan yang tidak lagi sesuai. Atau saat kamu harus berani mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Rasanya tidak menyenangkan, iya. Tapi dari situlah kamu mulai berubah. Masalahnya, banyak orang terlalu lama berada di zona nyaman, sampai lupa bagaimana rasanya tertantang. Bahkan ada yang lebih memilih bertahan dalam kondisi yang menyiksa, karena setidaknya itu sudah mereka kenal. Ketidakpastian terasa jauh lebih menakutkan dibanding rasa sakit yang familiar. Tapi pertanyaannya, apa benar itu pilihan terbaik untuk dirimu yang ingin bertumbuh? Dalam filosofi Stoikisme, ketidaknyamanan tidak dianggap sebagai musuh, tapi sebagai alat. Ia bukan sesuatu yang harus kamu hindari, tapi sesuatu yang perlu kamu hadapi dengan kepala tegak. Karena justru di saat tubuhmu gemetar dan hatimu ragu, kamu sedang melatih keberanian. Justru di saat kamu merasa lemah, kamu sedang belajar menguat. Ketidaknyamanan adalah pintu masuk. Pintu menuju versi dirimu yang lebih dewasa, lebih tahan banting, lebih jujur. Tapi ya, prosesnya tidak rapi, kadang berantakan. Kadang kamu akan merasa sendiri, tidak dimengerti, bahkan seolah tidak ada satupun hal yang berjalan sesuai rencana. Tapi itu bagian dari proses. Bukan pertanda gagal, tapi tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama. Bayangkan kamu diminta menempuh jalan yang belum pernah kamu lewati sebelumnya. Jalan itu gelap, licin, dan kamu tak tahu apa yang menunggu di ujungnya. Kamu takut, wajar. Tapi kalau kamu terus berjalan, sedikit demi sedikit, kamu mulai melihat arah. Kamu mulai mengenali tanda-tanda kecil bahwa kamu tidak sendirian. Kamu mulai merasa bahwa setiap langkah, meski goyah, tetap berarti. Kenyamanan bisa jadi candu. Dan candu itu bisa meninabobokanmu, membuatmu lupa bahwa ada versi dirimu yang lebih besar di luar sana. Tapi hanya bisa kamu capai jika kamu berani tidak nyaman untuk sementara waktu. Kalau kamu hanya berani di saat semuanya terkendali, maka kamu akan sulit tumbuh. Karena hidup yang benar-benar bermakna tidak datang dari stabilitas semu, tapi dari keberanian untuk bergerak di tengah ketidakpastian. Mungkin sekarang kamu sedang berada di titik itu, masa transisi yang membingungkan. Kamu tahu harus berubah, tapi masih ragu. Kamu tahu ini penting, tapi rasanya berat. Dan itu tidak apa-apa. Jangan buru-buru ingin semua terasa nyaman. Jangan cepat-cepat ingin semua kembali seperti dulu. Karena bisa jadi, yang dulu itulah yang membuatmu merasa kehilangan arah. Kalau kamu sedang bingung, coba tanyakan ini pada dirimu. Apa yang sedang aku pelajari dari rasa tidak nyaman ini? Apa yang sedang dipaksa untuk aku lepaskan? Kadang, ketidaknyamanan hadir bukan untuk menyakiti, tapi untuk membongkar ilusi yang sudah terlalu lama kamu pertahankan. Lihat sekelilingmu. Banyak orang yang kamu anggap kuat, hari ini pernah menangis diam-diam semalaman. Pernah gagal. Pernah takut. Tapi mereka tidak kabur. Mereka tetap bertahan. Mereka tahu, kalau mereka menyerah saat tidak nyaman, maka mereka juga sedang menyerah terhadap potensi terbaik dalam diri mereka. Dan kamu juga bisa seperti itu. Jangan takut tidak nyaman. Takutlah saat kamu terlalu nyaman dalam hal-hal yang tidak lagi menumbuhkanmu. Karena ketidaknyamanan adalah jalan. Jalan menuju pengertian yang lebih dalam, jalan menuju cinta pada diri sendiri yang lebih tulus, lebih nyata. Bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tapi juga saat kamu berani berdiri di tengah badai dan berkata, "Aku masih di sini, aku masih memilih diriku." Kamu tidak perlu terburu-buru. Tapi kamu juga tidak boleh terus lari. Ambil waktu. Bernapas. Tapi terus melangkah.
Karena di balik ketidaknyamanan ini, ada ruang luas yang sedang menunggumu, ruang di mana kamu akhirnya bisa merasa bebas. Karena kamu tahu, kamu bertahan, dan kamu tumbuh. Poin kelima, latih rasa cinta kepada diri sendiri dalam momen-momen kecil setiap hari. Ada satu hal yang jarang kita sadari saat berbicara tentang mencintai diri sendiri, bahwa cinta tidak selalu muncul dalam bentuk besar dan dramatis. Ia lebih sering hadir dalam bentuk yang sangat kecil, nyaris tak terlihat, tapi terus mengendap, menguat, dan perlahan-lahan menyembuhkan. Kita terbiasa mengira bahwa untuk mencintai diri sendiri, kita harus melakukan sesuatu yang wah, liburan jauh, self-reward mahal, atau mengambil keputusan besar yang mengubah arah hidup. Tapi sebenarnya, justru dalam keheningan pagi, secangkir teh hangat yang kamu nikmati tanpa terburu-buru, atau keputusan sederhana untuk mematikan notifikasi saat makan malam, di sanalah cinta kepada diri mulai tumbuh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika kamu mulai menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses pertumbuhan, kamu menyadari bahwa hal-hal besar itu membutuhkan tenaga. Tapi agar kamu punya tenaga itu, kamu juga perlu punya momen-momen kecil untuk mengisi ulang. Dan disinilah cinta kepada diri sendiri menemukan jalannya. Dalam rutinitas yang terlihat biasa saja, tapi dilakukan dengan penuh kesadaran. Bayangkan tubuh dan pikiranmu adalah rumah. Jika rumah itu terus kamu biarkan dalam kekacauan, penuh suara, tanpa jeda, lama-lama kamu sendiri akan merasa tidak betah tinggal di dalamnya. Tapi kalau setiap hari kamu sisihkan waktu untuk merapikannya, menenangkan suasananya, dan mengisi ruangnya dengan hal-hal yang menyejukkan, kamu mulai merasa aman. Dan dari rasa aman itulah muncul cinta yang sesungguhnya. Masalahnya, banyak dari kita tidak merasa pantas mendapatkan momen itu. Kita merasa bersalah ketika istirahat. Kita merasa malas ketika menolak untuk produktif. Bahkan ketika hanya ingin menikmati udara sore tanpa alasan, ada suara kecil di dalam kepala yang bilang, "Kamu buang-buang waktu." Tapi mari kita pikirkan ulang. Kenapa saat kita memberi waktu untuk orang lain, kita merasa itu mulia? Tapi saat memberi waktu untuk diri sendiri, kita merasa itu salah? Apakah diri sendiri memang pantas untuk terus diabaikan? Padahal, satu momen kecil yang kamu berikan dengan penuh cinta, seperti memijit tanganmu sendiri yang pegal, mencatat hal-hal yang kamu syukuri, atau memilih makanan yang benar-benar kamu nikmati, itu semua bisa berdampak besar pada bagaimana kamu melihat dirimu. Dan secara ilmiah, hal-hal sederhana seperti itu bukan sekadar iseng. Ketika kamu melatih diri menikmati momen kecil dengan sadar, tubuhmu merespons. Detak jantung jadi lebih stabil, pikiranmu jadi lebih jernih, dan perasaan positif mulai muncul secara alami, bukan dipaksakan. Dalam jangka panjang, rutinitas-rutinitas kecil inilah yang bisa membangun kepercayaan diri, rasa cukup, dan ketahanan emosional. Tapi kamu tidak perlu menunggu waktu luang atau akhir pekan panjang. Kamu bisa mulai dari sekarang, dari hari ini. Luangkan 5 menit saja untuk duduk tenang tanpa gangguan. Tulis satu hal yang kamu hargai dari dirimu. Dengarkan satu lagu yang membuatmu merasa tenang, tanpa perlu membagikannya ke siapa-siapa. Kalau kamu merasa aneh di awal, itu wajar. Karena kita tidak dibiasakan untuk merawat diri tanpa alasan. Kita hidup di tengah budaya yang sangat menghargai produktivitas dan pencapaian luar. Bahkan cinta pun dinilai dari apa yang terlihat. Tapi cinta yang sesungguhnya lahir dalam senyap. Ia tidak butuh saksi. Ia butuh konsistensi. Cinta kepada diri bukan berarti egois. Justru dengan merawat dirimu, kamu sedang menjaga versi terbaikmu untuk orang lain. Karena kamu tidak bisa terus memberi dari wadah yang kosong. Dan kamu tidak bisa selalu kuat jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara beristirahat dengan damai. Mungkin kamu berpikir, tapi apa artinya semua ini kalau cuma sebentar? Apa bisa secangkir teh atau 10 menit meditasi benar-benar mengubah hidup? Bisa,
Karena bukan soal berapa besar bentuknya, tapi seberapa tulus dan konsisten kamu melakukannya. Satu langkah kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada satu langkah besar yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jadi jika hari ini kamu menyisihkan waktu untuk memeluk dirimu sendiri, walau hanya lewat napas yang tenang, kamu sedang melatih sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kebiasaan. Kamu sedang menanamkan pengakuan bahwa dirimu layak dicintai, bukan hanya saat kamu berhasil, tapi juga saat kamu hanya ingin duduk diam dan menjadi apa adanya. Mulailah dari situ, dari hal-hal kecil yang kamu pilih dengan sadar. Karena cinta sejati tidak dimulai dari teriakan keras, tapi dari bisikan lembut setiap hari yang berkata, "Kamu berharga, bahkan di saat dunia sedang sibuk melupakanmu." Poin ke-6. Redefinisikan kekuatan sebagai keseimbangan hidup, bukan kerja berlebihan. Mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan yang selalu mengaitkan kekuatan dengan kesibukan. Semakin banyak tugas yang bisa kamu tangani, semakin tinggi tekanan yang sanggup kamu tahan, maka kamu dianggap tangguh. Tapi, apakah benar ukuran kekuatan hanya sebatas itu? Kita sering salah memahami kekuatan sebagai kemampuan untuk terus maju tanpa henti. Padahal, kekuatan juga berarti tahu kapan harus berhenti, kapan harus mundur, kapan harus istirahat dan mengisi ulang energi. Dan disinilah letak paradoks yang banyak dari kita hadapi. Kita ingin menjadi kuat, tapi menolak untuk tenang. Kita ingin diakui, tapi terus mengabaikan tubuh dan jiwa sendiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mencintai diri sendiri lewat momen-momen kecil sudah membantumu membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri. Sekarang saatnya kamu bertanya lagi, apakah hidupmu sudah seimbang? Atau kamu masih memaksakan diri atas nama tanggung jawab yang lama-lama mengikis dirimu sendiri? Dalam banyak budaya, termasuk kita di Indonesia, kerja keras sering dipuja. Orang yang lembur dianggap lebih berdedikasi. Orang yang libur atau mengambil waktu untuk istirahat kadang malah dicurigai. Padahal tubuh punya batas, pikiran punya ritme. Dan hidup yang dipaksakan untuk terus berlari, cepat atau lambat, akan membuatmu tersandung. Coba kamu perhatikan sekeliling. Berapa banyak orang yang terlihat sibuk tapi kosong? Berapa yang berprestasi tapi kesepian? Berapa yang hidup dalam ritme cepat, tapi diam-diam merasa kehilangan arah? Kamu bisa saja mencapai target, dapat pujian, bahkan dianggap berhasil di mata orang lain. Tapi jika kamu tidak punya waktu untuk menikmati hasilnya, jika kamu tak bisa duduk tenang menikmati secangkir kopi tanpa rasa bersalah, apakah itu benar-benar hidup yang kamu mau? Kekuatan yang sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu bisa bekerja, tapi pada kemampuanmu menjaga ritme hidup agar tetap sehat dan waras. Dalam pandangan stoikisme, hidup yang selaras adalah hidup yang tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, kapan harus menahan diri, dan kapan harus memberi ruang bagi ketenangan. Kamu tidak perlu menunggu sampai burnout untuk belajar istirahat. Kamu bisa mulai sekarang. Mungkin dengan mengatur ulang jadwalmu. Mungkin dengan menolak satu pekerjaan tambahan demi menjaga waktumu bersama orang-orang yang kamu sayangi. Atau sesederhana memberi tubuhmu tidur yang cukup, bukan sekadar tidur yang tersisa. Ada anggapan bahwa kalau kamu terlalu banyak istirahat, kamu akan tertinggal. Tapi apakah benar kamu sedang tertinggal, atau hanya tidak ikut dalam perlombaan yang sebenarnya tidak perlu kamu menangkan? Keseimbangan bukan alasan untuk malas, justru butuh keberanian untuk berkata cukup. Butuh keberanian untuk melawan ekspektasi bahwa produktivitas harus selalu jadi identitas. Dan butuh pengertian yang dalam untuk bisa bilang, aku tidak harus membuktikan diriku lewat kerja terus-menerus. Kalau kamu diberi waktu bebas di luar jam kerja hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu caranya menikmati waktu sendiri tanpa merasa bersalah? Atau kamu akan panik, merasa tidak produktif,
lalu buru-buru mencari sesuatu untuk dikerjakan. Pertanyaan ini penting karena menunjukkan seberapa jauh kamu sudah terbiasa menilai dirimu dari apa yang kamu lakukan, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Kalau hari ini kamu masih merasa nilai dirimu tergantung pada daftar pekerjaan yang selesai, mungkin kamu butuh berhenti sejenak. Duduk, tarik napas, dan ingat bahwa kamu juga berhak dihargai hanya karena kamu ada, bukan hanya karena kamu sibuk. Cobalah perlahan membangun kebiasaan baru. Misalnya, matikan laptop di jam yang sudah kamu tetapkan. Hentikan balas pesan kerja di luar waktu kerja. Sisihkan waktu khusus untuk keluarga, atau sekadar untuk diam bersama dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu sedang mendefinisikan ulang kekuatan, bahwa kuat bukan berarti selalu mampu, tapi juga tahu kapan harus jujur pada kebutuhan batin sendiri. Bahwa kuat bukan tentang mengejar terus-menerus, tapi tentang memilih untuk hadir, utuh, dan sadar dalam setiap keputusan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak kamu bisa tahan, tapi seberapa seimbang kamu bisa berjalan tanpa kehilangan dirimu di tengah jalan. Poin ketujuh, jadikan kesadaran diri sebagai kekuatan super Anda. Coba bayangkan ini. Kamu duduk diam sejenak, tidak ada gangguan, tidak ada layar yang menyala, tidak ada suara lain selain napasmu sendiri. Lalu kamu mulai memperhatikan isi kepalamu. Apa yang muncul pertama kali? Kekhawatiran tentang masa depan? Penyesalan masa lalu? Atau mungkin pertanyaan sederhana, kenapa aku merasa seperti ini hari ini? Kesadaran diri bukan soal menjadi orang yang selalu tenang atau bijak setiap saat. Bukan pula tentang menjadi orang yang tahu semua jawaban, tapi lebih kepada keberanian untuk mengamati diri sendiri tanpa terburu-buru menghakimi, tanpa panik, tanpa kabur. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kekuatan sejati tidak terletak pada kerja keras yang membabi buta, melainkan pada kemampuan menjaga keseimbangan. Dan untuk bisa seimbang, kamu butuh satu hal yang sangat penting: kesadaran diri. Bayangkan jika setiap tindakanmu, setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu, benar-benar kamu sadari maknanya. Bukan sekadar otomatis, bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi karena kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Di situ kamu sedang menyentuh kekuatan sebenarnya. Kesadaran diri membuatmu tidak mudah diseret oleh emosi. Kamu jadi bisa membedakan mana perasaan yang datang dari luka lama, mana yang murni respons atas situasi sekarang. Kamu jadi tahu kapan kamu sedang reaktif, kapan kamu benar-benar ingin merespons dengan tenang. Dan ini bukan perkara sederhana. Butuh latihan, butuh kejujuran, bahkan kadang menyakitkan. Karena saat kamu mulai sadar akan isi kepalamu sendiri, kamu juga mulai melihat bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Ada rasa takut, ada luka, ada amarah, tapi juga ada harapan, ada kekuatan yang mungkin selama ini kamu lupakan. Mungkin awalnya kamu akan merasa tidak nyaman, karena ternyata selama ini kamu banyak bertindak bukan karena kamu benar-benar mau, tapi karena kamu takut ditolak, ingin diterima, ingin dianggap cukup. Dan ketika itu kamu sadari, muncul rasa sedih, mungkin juga rasa malu. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari proses. Kesadaran diri bukan soal langsung berubah dalam semalam, tapi soal belajar hidup dengan lebih utuh. Hidup dengan niat, hidup dengan mata terbuka. Dan menariknya, kesadaran ini tidak perlu waktu khusus. Kamu bisa mulai kapan saja. Saat mencuci tangan, kamu bisa sadar pada gerakan dan air yang menyentuh kulitmu. Saat berbicara dengan seseorang, kamu bisa bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran bicara? Saat ingin marah, kamu bisa berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku tersinggung? Apa ini tentang dia atau sebenarnya tentang aku? Semua itu latihan. Dan latihan ini, meski kecil, pelan-pelan bisa mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Yang tadinya kamu gampang merasa gagal,
Sekarang kamu mulai paham bahwa gagal bukan berarti kamu tidak berharga. Yang tadinya kamu sibuk menyenangkan semua orang, sekarang kamu mulai tahu kapan harus berkata tidak dengan tenang. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengenal dirimu sendiri dengan jujur dan lembut. Kesadaran diri seperti cermin bening, kadang memperlihatkan hal-hal yang tidak ingin kamu lihat, tapi justru dari sanalah kamu bisa mulai berubah dengan sadar. Dan kamu tidak harus melakukannya sendirian. Kamu bisa ajak diri sendiri berbicara lewat jurnal, lewat refleksi sebelum tidur, lewat momen tenang di sela aktivitas harian. Tak perlu 1 jam, 5 menit cukup, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba reaktif. Semua berlomba untuk terlihat hebat. Tapi kekuatan sejati justru datang saat kamu berani berhenti dan bertanya, apa yang benar-benar aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apakah hidupku ini benar-benar milikku, atau sekadar hasil tempelan harapan orang lain? Dan jika kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jujur, meski hanya 1 atau 2 dalam sehari, kamu sudah jauh melampaui banyak orang yang hidupnya hanya mengalir tanpa arah. Jadi, jika hari ini kamu merasa tersesat, gelisah, atau ragu, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu sedang mulai sadar. Dan sadar itu langkah awal menuju keberanian yang sesungguhnya. Kesadaran diri bukan cuma kekuatan, tapi fondasi dari semua bentuk cinta kepada diri sendiri. Karena kamu tidak bisa mencintai sesuatu yang tidak kamu kenali. Maka kenalilah dirimu, pelan-pelan, dengan sabar, dengan kasih. Dan dari sana, kamu akan tahu bahwa dalam diam yang penuh pengamatan, dalam jeda yang kamu beri untuk berpikir, disitulah kamu menemukan versi terbaik dari dirimu yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tapi hadir dengan apa adanya. Kesimpulan, sampai di titik ini, kamu sudah berjalan cukup jauh. Mungkin tidak terasa, tapi setiap bagian dari obrolan kita tadi sebenarnya bukan sekadar kumpulan kata. Ia adalah cermin. Cermin yang kamu hadapi perlahan, pelan-pelan, untuk mengenali siapa sebenarnya diri kamu di balik rutinitas, tekanan sosial, dan harapan yang seringkali tidak kamu pilih sendiri. Kalau kamu bertanya, apa sekarang sudah cukup? Maka jawabannya mungkin adalah, cukup untuk hari ini. Karena mencintai diri sendiri bukan soal selesai dalam 1 kali dengar, bukan juga perkara instan yang bisa kamu centang dan lanjut ke hal lain. Ini adalah proses. Dan proses, seperti kita tahu, butuh waktu, butuh ruang, butuh keberanian untuk tidak terburu-buru merasa harus jadi orang baru. Seperti yang kita singgung sebelumnya, kesadaran diri adalah kekuatan super. Tapi bahkan kekuatan itu pun perlu istirahat. Butuh dirawat, bukan ditekan terus-menerus. Hari ini, kamu sudah memilih untuk mendengarkan, bukan hanya isi kontennya, tapi juga suara hatimu sendiri. Mungkin kamu mulai merasa sesuatu yang sederhana, tapi dalam, seperti perasaan tenang yang pelan-pelan muncul. Atau mungkin, justru kamu menyadari ada bagian dalam dirimu yang selama ini kamu abaikan, dan sekarang akhirnya mulai terdengar. Kalau iya, izinkan aku mengatakan satu hal. Terima kasih. Bukan hanya karena sudah menonton sampai akhir, tapi karena kamu berani hadir untuk dirimu sendiri. Karena kamu berani mendengarkan hal-hal yang mungkin selama ini kamu tunda. Dan itu, jujur saja, bukan hal yang mudah. Kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk terus lari. Lari ke pencapaian berikutnya. Lari ke opini orang lain. Lari dari rasa lelah dan takut yang kita tidak sempat pahami. Tapi hari ini, kamu memilih untuk berhenti sebentar. Menatap ke dalam, dan itu adalah langkah yang paling jarang, tapi paling penting dalam mencintai diri sendiri. Cinta kepada diri bukan slogan, ia bukan sekadar kutipan estetik di media sosial. Ia adalah keputusan yang kamu buat setiap hari, kadang tanpa sorotan apapun. Saat kamu memaafkan dirimu atas kesalahan yang tak sengaja. Saat kamu tidur cukup, meski pekerjaan belum semua selesai.
Saat kamu bilang tidak apa-apa pada diri sendiri, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar, kamu manusia, bukan mesin. Dan kalau setelah menonton ini kamu masih bertanya-tanya, harus mulai dari mana? Jawabannya bisa sesederhana ini. Mulai dari kejujuran. Tanyakan dengan tenang, apa yang paling aku butuhkan hari ini? Dan biarkan dirimu menjawab dengan lembut. Mungkin jawabannya adalah tidur lebih awal. Mungkin berjalan kaki sebentar. Atau menulis satu kalimat di jurnal tentang rasa syukur hari ini. Tidak perlu besar. Tidak perlu sempurna. Yang penting, kamu hadir. Sebelum video ini benar-benar berakhir, coba kamu bayangkan satu versi dirimu di masa lalu. Versi yang dulu kamu anggap lemah, ceroboh, atau tidak cukup. Coba ucapkan dalam hatimu, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Karena tanpa dia, kamu tidak akan ada di titik hari ini. Siap belajar, memahami, dan tumbuh lebih dalam. Terima kasih sudah bersama di perjalanan ini. Semoga setelah ini, kamu bisa menutup layar dan membuka ruang baru di dalam dirimu. Ruang yang lebih hangat, lebih jujur, lebih tenang. Sampai jumpa di percakapan berikutnya. Dan ingat, kamu tidak harus menjadi orang lain untuk layak dicintai. Kamu hanya perlu kembali pulang ke diri sendiri. Hari demi hari, pelan-pelan, tapi pasti.